Shalom, halo semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas 11.5 akan menjelaskan mengenai bab 11 pada buku agama Kristen kelas 11 kurikulum merdeka mengenai teologi ekologi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kita akan membahas definisi dari teologi ekologi. Sebelumnya, teologi berasal dari dua kata, yaitu theos dan logos. Theos yang artinya Allah dan logos yang artinya firman. Teologi memiliki banyak sekali pendekatan, bisa untuk sains, etika, dan sebagainya. Tapi dalam hal ini, teologi berarti kita sedang mempercakapkan firman Allah. Berikutnya kata ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Oleh karena itu, ekologi menjadi studi yang mempelajari tentang relasi antar makhluk hidup dengan lingkungan alam sekitarnya. Jadi, teologi ekologi adalah ilmu yang mempelajari di mana semua makhluk hidup, termasuk manusia, dipanggil untuk membangun relasi yang kuat antar sesama dan juga dengan pencipta, supaya terpeliharanya seluruh karya Allah. Keserakan yang ada pada manusia dapat merusak kehidupan di bumi ini. Jika hal ini kita biarkan, bukankah bumi akan semakin rusak dan tidak akan bisa memberi hasil yang baik bagi makhluk hidup lainnya? Sehingga kita harus mengupayakan langkah untuk merawat alam di bumi kita. Teologi ekologi dimaksudkan agar kita benar-benar memahami panggilan Allah untuk bersikap positif terhadap lingkungan, sehingga alam ini dapat tetap terpelihara dengan baik. Proses pemeliharaan alam dengan baik akan membuat kehidupan terpelihara juga dengan baik. Manusia dan segala makhluk hidup yang ada di dalam bumi akan terpelihara juga dengan baik. Langkah apa yang bisa dilakukan manusia agar keasrian alam di bumi dapat dipertahankan? Salah satu cara yang paling memungkinkan adalah dengan kita melakukan perawatan sederhana, dengan menghijaukan bumi dan turut merawatnya. Hutan dikembalikan ke keadaan semula, dan spesies yang ada tetap dipertahankan, sehingga ekosistem dapat tetap terjaga dengan baik. Kejadian 9 ayat 8-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup bersama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Secara tegas, Allah mengungkapkan, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Allah memberikan perhatian besar kepada segala makhluk hidup, bukan hanya manusia. Itu sebabnya relasi kita dengan seluruh makhluk hidup di bumi harus menjaga perhatian manusia sepanjang masa demi mengingat perjanjian antara Allah dengan dunia. Juga agar dapat tercipta kehidupan yang damai, termasuk terjaganya ekosistem alam dalam kehidupan di dunia ini. Manusia bertugas untuk melakukan proses penatalayanan atau stewardship sebagai mandat dari Allah atau Borong 2003.
Pada sisi inilah betapa pentingnya manusia memahami panggilan untuk merawat dan memperkuat perjanjian yang telah Allah nyatakan kepada manusia. Dengan demikian kita tidak akan mengabaikan peran kita untuk berinteraksi dengan sesama makhluk hidup dalam hal menjaga bumi untuk tetap lestari. Mengapakah manusia harus memperhatikan relasi antar makhluk hidup? Yang pertama, untuk mengingat perjanjian Allah dengan dunia. Yang kedua, supaya terciptanya sebuah kehidupan yang lestari, yaitu terjaganya ekosistem alam di bumi ini dalam kehidupan kita, relasi antara sesama makhluk hidup. Bumi ini tidak boleh dikuasai untuk kepentingan kita manusia semata. Kita memiliki tugas untuk melakukan proses penata layanan, stewardship, sebagai mandat dari Allah. Sumbangsi teologi ekologi. Yang pertama, memandang alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati serta merawat ekosistem. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Yang keempat, memerhatikan kesejahteraan makhluk hidup lain. Jadi teman-teman, berikut kesimpulan dalam materi kita, teologi ekologi. Dalam teologi ekologi, kita manusia dipanggil untuk dapat memahami tanggung jawab kita dalam merawat alam, membangun relasi yang baik dengan semua makhluk hidup, agar melestarikan alam di bumi tetap terjaga, sebagaimana yang Allah janjikan kepada manusia dan seluruh ciptaannya. Demikian sedikit penjelasan kami mengenai bab 11, teologi ekologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.